Memasuki pertengahan tahun 2026, banyak ancaman bencana yang menakutkan. Salah satu yang harus terus diwaspadai adalah bencana gunung meletus. Karena dampaknya bisa sangat parah. Setelah gunung meletus, bakal disusul oleh gempa bumi yang kekuatannya bisa mencapai 7 magnitudo. Selain gempa bumi, bencana yang lebih menakutkan adalah krisis ekonomi yang semakin parah. Dolar akan membuat nilai tukar rupiah remuk redam. Akibatnya, harga-harga kebutuhan pokok dipastikan melonjak tajam. Lalu, benarkah di tahun kuda api ini, orang muda tersulut emosinya? Mungkinkah akan terjadi fenomena kemiskinan parah, hingga orang mulai kesulitan untuk bertahan hidup? Bencana belum mereda. Bahkan dalam waktu dekat, akan ada bencana gunung meletus dengan letusan yang menakutkan. Setelah bencana gunung meletus, akan muncul fenomena gempa bumi yang daya rusaknya luar biasa. Karena getaran yang dihasilkan dari gempa bumi tersebut bisa mencapai 7 magnitudo. Bencana-bencana lain juga masih memberikan ancaman yang serius, termasuk kecelakaan laut yang memakan banyak korban jiwa. Sementara itu, kondisi perekonomian nasional juga tidak menggembirakan. Hal ini diakibatkan nilai tukar rupiah yang terjun bebas. Tapi benarkah di tahun kuda api ini banyak orang yang mudah tersulut emosinya? Lalu mungkinkah akan terjadi badai kemiskinan yang mengakibatkan kemampuan untuk bertahan hidup menjadi sangat memprihatinkan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya, tak usah menerka-nerka. Karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan, bencana alam akan datang dengan kekuatan yang lebih besar dari biasanya. Ahli tarot Ko Albert mendapatkan gambaran yang tidak baik, terutama dari gunung berapi. Dalam waktu dekat ini, Ko Albert mengingatkan bahwa akan ada gunung meletus dengan letusan yang sangat hebat. Yang lebih menyedihkan lagi, korban dari gunung meletus ini kebanyakan anak-anak, termasuk anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Sini ada kartu Harriet sama kartu The Child ya. Apalagi di sini lebih ke apa sih? Ada gunung meletus sama gempa bumi sih. Dan apalagi di sini kebanyakan korbannya adalah anak-anak sih. Anak-anak kehilangan orang tuanya atau orang tua kehilangan anaknya seperti ini. Nah, teman-teman di sini aku lihat ada kartu Seven of Swords ya. Jadi aku lihat di sini dampaknya tidak seluas Aceh dan Sumatera, tapi kayak satu wilayah misalnya Jawa Timur atau Jawa Barat seperti itu. Kayak teman-teman di sini aku lihat ada kartu Temperance ya. Aku lihat di sini lebih ke Pulau Jawa sih, Indonesia bagian barat. Gunung meletus dan gempa bumi seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bencana gunung meletus yang sangat dahsyat akan disusul dengan bencana gempa bumi yang membawa kehancuran. Ko Albert melihat gempa kali ini akan memiliki kekuatan yang sangat besar karena goncangannya bisa mencapai 7 magnitudo. Aku lihat di sini ada kartu Tuaser sih, gempa bumi sama gunung meletus sih. Gitu. Kalau untuk kayak tsunami, banjir itu nggak terlalu ya, cuman gempa yang misalnya tahun lalu magnitudonya 5-6, mungkin tahun ini bisa lebih besar 7-8, dan habis itu dilanjutkan dengan gunung meletus. Aku lihat di sini parahnya sih, parahnya gunung meletus tuh kurang lebih kayak gunung Dugon yang kemarin erupsi sih. Anak-anak kehilangan orang tua kehilangan anak-anak dan sebagainya. Aku lihat di sini kalau megatrust sih enggak, cuman gelombangnya lebih besar. Tahun lalu misalnya kurang lebih 5-6 magnitudo, tahun ini 7-8. Masyarakat yang berada di sekitar gunung berapi aktif harus segera menyelamatkan diri jika terjadi hal-hal yang berbahaya. Jika sudah ada pertanda akan erupsi, segeralah menjauh. Ya teman-teman, aku lihat di sini ada kartu Three of Wands ya. Jadi aku lihat di sini kalau masyarakat itu yang tinggal di wilayah pesisir pegunungan atau di lembah itu lebih siaga sih, hati-hati sih. Kapan saja mungkin entah subuh, entah sore, siang, pagi itu bisa meletus. Tidak hanya bencana alam yang harus terus diwaspadai.
Di tahun ini, Albert juga melihat banyak peristiwa kecelakaan yang akan terjadi. Walaupun untuk transportasi darat masih terlihat lebih aman, tapi bagi mereka yang menggunakan transportasi laut harus ekstra hati-hati. Lewat kartu tarot, Ko Albert mendapatkan pertanda tidak baik, terutama di lautan, karena ada kemungkinan akan terjadi tragedi kapal tenggelam. Ya teman-teman, aku lihat di sini ada kartu The Horse sama kartu The Ship ya. Aku lihat di sini kecelakaannya lebih ke nanti nextnya ada kapal laut yang tenggelam sih atau kapal feri. Aku lihat di sini kalau untuk kayak dari udara itu pesawat hilang sih enggak, paling cuma tergelincir anjlok pas landing, misalnya bannya pecah atau bannya retak seperti itu. Aku lihat di sini kejadiannya mungkin sekitar bulan 10-11 sih. Aku lihat di sini paling korbannya hanya luka-luka. Di tahun kuda api ini, kehidupan memang penuh dengan gejolak, panas, dan berapi-api. Manusia akan dengan mudah dipengaruhi oleh emosi. Fenomena mudah tersulut emosi juga terjadi di mana-mana, terutama di sosial media. Aku lihat di sini ada pelapor sih. Aku lihat kalau manusia-manusia di tahun kuda api, aku lihat lebih ke cenderung nggak sabaran ya, karena emosi gampang tersulut, panas, tersinggung, gitu sih. Ya, aku lihat di sini mungkin contohnya suami salah ngomong, jadi berujung perceraian rumah tangganya, atau misalnya public figure nyinggung B tersinggung beneran, kasusnya sampai naik seperti itu. Perekonomian nasional juga tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Jika kondisi ini terus terjadi, bukan tidak mungkin akan menjadi bencana baru yang menakutkan. Tapi dari kartu tarot yang dibaca, Ko Albert melihat bahwa kondisi perekonomian akan membaik. Hingga menjelang tutup tahun, nilai tukar rupiah akan terus menurun. Oke, di sini ada kata komen teknis. Aku lihat di sini ekonomi kita di beberapa saat ke depan akan menurun sih. Ya kalau sekarang misalnya sudah 17.800, mungkin ke depannya bisa up 19.000 tapi tidak menyentuh angka 20.000 sih. Paling misalnya dropnya itu di bulan 7, bulan 8, ke bulan 9, 10 lama-lama menguat lagi rupiahnya. Aku lihat di sini kalau ekonomi kita naik lagi ada kartu The Star sih, mungkin ada satu momen ekspor kita jauh lebih besar dan jauh lebih banyak daripada impor. Gejolak alam dan krisis ekonomi masih akan terus terjadi. Lalu, benarkah akan terjadi fenomena kemiskinan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk bertahan hidup? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Seperti ramalan Ko Albert, menurut Mbah Gareng, banyak pertanda tidak baik datang dari kartu tarot yang dibacanya. Banyak fenomena alam yang bukan hanya mengejutkan, tapi datang secara mendadak dengan daya rusak yang semakin berbahaya. Tapi segala kemungkinan terburuk dalam hidup sesungguhnya masih bisa dicegah supaya tidak menjadi kenyataan yang pahit. Sebenarnya ini kan adalah fenomena sebab akibat ya. Kemungkinan pasti akan ada penurunan gitu, akan ada mempengaruhi bagaimana gejolak-gejolak ya kan, lantas kemudian bisa menyebabkan sesuatu yang pada akhirnya harus terjadi. Namun begitu adanya, kita sendiri yang harus mampu menjaga kestabilan itu sendiri. Meskipun memang nantinya pasti kita akan menemui kesulitan dan kendala-kendala, tapi bukan hal yang tidak mungkin itu bisa kita tekan, sehingga hal-hal yang tidak perlu terjadi itu menjadi lebih baik gitu. Tahun 2026 yang bernaung di bawah Shio Kuda Api sudah memasuki bulan 6, tapi nyatanya banyak kejutan yang datang secara tiba-tiba. Bencana juga terus berdatangan, tidak hanya sebagai akibat dari kerusakan alam, tapi juga akibat perbuatan manusia. Kesulitan hidup akan menjadi bencana sosial yang menakutkan jika tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kemiskinan yang parah hingga ketidakmampuan bertahan hidup menjadi bencana yang tidak boleh dibiarkan terjadi tanpa solusi. Bencana dalam hal ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh alam, tidak juga. Melainkan bencana di sini adalah beban kestabilan hidup tiap individu masing-masing. Karena mungkin beberapa hal yang menyebabkan dampak yang pastinya terasa di masyarakat, otomatis
kita akan mengalami bencana ya, karena bencana itu dalam tanda kutip ya, kita nggak bisa mengatakan kemudian bencana itu sifatnya unsurnya langsung dari semesta, melainkan bisa juga sesuatu yang terjadi mengakibatkan kita menimpa bencana ya kan, kemiskinan, ketidakmampuan, sulitnya bertahan hidup, kemudian tidak mampu untuk membeli kebutuhan pokok, itu termasuk bagian dari bencana. Tapi, benarkah harga-harga kebutuhan pokok akan terus melonjak? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tahun 2026 harus diwaspadai karena banyak hal-hal tak terduga yang akan terjadi. Bagaring berpesan untuk terus memperbaiki diri, terutama setelah melewati pertengahan tahun ini. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sudah pasti akan terjadi sebagai akibat nilai tukar rupiah yang terus melemah. Bagaring mendapatkan banyak gambaran yang tidak baik, sehingga ia mengingatkan untuk tidak mudah mengambil keputusan. Jadi untuk harga-harga pokok ya kan, kemungkinan besar itu pastinya akan berdampak ya, akan ada kenaikan, dan juga beberapa sektor terkait tentang sumber daya, dalam hal ini adalah BBM, mungkin juga pastinya akan ada perubahan ya. Namun hal ini adalah pentingnya kesadaran, jangan sampai apa yang tidak perlu terjadi akhirnya terjadi, apa yang tidak perlu dilakukan akhirnya dilakukan, sehingga hal-hal yang seperti ini bisa kita hindari secara sedini mungkin gitu, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak perlunya terjadi. Hingga pertengahan tahun 2026, suasana semesta masih belum kondusif. Malah ada kecenderungan untuk semakin memburuk. Konflik politik dan segala problematika hidup datang menghantui. Bahkan, diprediksi sampai akhir tahun nanti, maka tidak ada yang bisa dilakukan selain berserah diri kepada Tuhan dan meminta pertolongannya agar terhindar dari semua mara bahaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.